Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul HMSY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul sewa menyewa dan upah atau ijarah dan kerjasama atau syirkah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Amania Mufidah sebagai moderator dan pemateri ketiga, yang kedua Linda Ruhiat sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Mirna Puspita Rahayu sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Sewa menyewa dan upah atau ijarah. Pengertian upah atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Secara etimologi, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti penggantian. Dari sebab itulah, atsyawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Dasar hukum ijarah. Al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 6 dan pada Quran surat Al-Qasas ayat 26-27. Dasar hukum ijarah dari hadis, yaitu yang pertama, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering, riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu, riwayat Bukhari dan Muslim. Landasan ijma'nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Yang ketiga ada rukun dan syarat ijarah. Transaksi ijarah dalam kedua bentuknya akan syah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan ijarah sebagai bentuk transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya, dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun, atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya, atau tidak jelas ukurannya, atau tidak jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa menyewa atau upah mengupah tersebut tidak sah. Kemudian yang keempat ada upah dalam pekerjaan ibadah. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakupi dua hal, yaitu yang pertama adil dan yang kedua mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ia berkata, berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dalam prinsip keadilan dalam Islam. Kemudian ada pembayaran upah dan sewa. Yang pertama, pembayaran upah. Pembayaran upah oleh majikan merupakan peranan penting karena dapat memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah para pekerja. Dalil yang menunjukkan pembayaran upah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6. Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan secara umum tentang penetapan upah kerja. Upah baru berhak diberikan dan diterima apabila suatu pekerjaan telah selesai dilakukan, ketika manfaat telah didapatkan,
Penggunaan manfaat sangat memungkinkan apabila upah dibayar di muka atau terjadi kesepakatan semua pihak yang bertransaksi untuk mempercepat pembayaran upah. Baiklah teman-teman, di sini saya Linda Ruhiat akan melanjutkan memaparkan materi tentang sewa. Sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembayaran sewa yaitu dilakukan ketika akad, kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan itu berlangsung. Menyewakan barang sewaan. Dalam fikih, menyewakan barang atau benda sewaan hukumnya boleh. Kita tidak dilarang untuk menyewakan barang sewaan kepada orang lain dengan syarat barang tersebut sudah diterima atau akadnya sudah selesai dengan pemilik barang. Sebaliknya, jika belum diterima atau akadnya belum selesai dengan pemilik barang, maka tidak boleh menyewakan barang tersebut. Selanjutnya, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Berakhirnya akad ijarah atau sewa menyewa yaitu ketika periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah, terjadinya kerusakan aset, penyewa tidak dapat membayar sewa, salah satu pihak meninggal, dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad. Selanjutnya, pengembalian sewaan. Pengembalian objek sewa menyewa yaitu yang pertama, apabila masa yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula yang menyewakan. Yang kedua, apabila yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya. Yang ketiga, apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Bab selanjutnya yaitu kerjasama atau syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong-menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Yang selanjutnya, rukun syirkah dan syarat. Syarat syirkah yaitu yang pertama sighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang kedua, dua pihak yang berakad. Yang ketiga, objek syirkah. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Rukun syirkah yang keempat yaitu modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya. Misalnya, jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama. Yang kelima, modal harus ditasyharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama. Dan yang terakhir, modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang. Syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah ada 4. Yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Dan yang terakhir, besarnya keuntungan diketahui dengan perjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, K. Macam-macam kerjasama atau syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak atau secara sukarela adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyariyah dan syirkah jabariyah. Yang kedua, syirkah ukut adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah mufawadlah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan yang terakhir syirkah mudlaraba. Selanjutnya, cara membagi keuntungan dan kerugian.
1. Pembagian keuntungan antara anggota syirkah disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing anggota syirkah. 2. Sedangkan terjadi kerugian, cara pengembalian keuntungan bisa dua cara, yaitu yang pertama, masing-masing anggota syirkah tidak perlu mengembalikan keuntungan yang pernah diterima saat bisnis berjalan, melainkan langsung membagi sisa modal yang ada sesuai persentase modal yang diinvestasikan. Yang kedua, masing-masing anggota syirkah mengembalikan terlebih dahulu setiap keuntungan yang pernah diterimanya selama bisnis berjalan dan mencampurkannya dengan sisa modal. Selanjutnya, berakhirnya syirkah. Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapannya untuk bertasyahud. Dan yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.